Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sahabat MPE. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu tentang estimasi sumber daya menggunakan SURPAM metode IDW di kasus nikel. Jadi ada beberapa yang telah saya rangkum di sini teman-teman. Jadi untuk tutorial kali ini saya akan membuat drill hole dari database. Silahkan disimak videonya sampai selesai teman-teman. Oke. Oke teman-teman, kita lanjut saja teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman harus persiapkan database-nya. Kemudian di open satu-satu ya teman untuk database-nya. Oke. Jadi sini saya sudah open ya. Seperti ini teman-teman. Biar sebentar pada saat kita penginputan ke SURPAM tidak repot lagi untuk buka database-nya teman-teman. Oke, jadi sini kita buka SURPAM-nya. Tunggu proses. Oke. Oke teman-teman, jadi di sini dicek ya di mana tempat penyimpanan database teman-teman. Oke, kita cari dulu. Oke, di sini teman-teman ya. Oke, di sini di save as. Oke. Setelah itu kita ke database, kemudian open new. Jadi di sini teman-teman bebas kasih nama apa teman-teman. Jadi kalau sudah di-apply saja teman-teman. Oke, apply lagi dan kemudian ini apply saja teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita cocokkan database kita teman-teman. Oke, setelah cocok kita apply. Setelah itu di sini untuk colornya nanti disesuaikan di database-nya teman-teman. Oke, jadi kita buka database-nya lagi, kita cek colornya. Jadi hole ID, Y, Z, dan Z kita sesuaikan dengan di sini teman-teman. Oke. Jadi yang tidak ada hole X ya, jadi kita centang. Kemudian kita ke survei, buka database surveinya, dicocokkan lagi teman-teman seperti ini. Jadi untuk Y, X, Z tidak ada ya di database surveinya teman-teman. Jadi kita centang yang tidak ada. Oke, saya lagi. Jadi di sini disesuaikan teman-teman ya, seperti tadi. Jadi yang tidak ada dicentang di sini teman-teman. Jadi yfong ini dicentang. Oke. Jadi di sini kita tambahkan ID sama FE, jadi kita sesuaikan database-nya tadi sama listologinya. Kemudian di sini untuk IP kita kasih real karena dia dalam bentuk angka teman-teman. Jadi kalau misalkan dia dalam bentuk karakter kayak semacam limonit sama bedrock, itu berarti karakter dia teman-teman. Oke, kita apply. Kalau sudah apply saja teman-teman ya. Jadi cek dulu. Oke, nanti kita apply. Oke teman-teman, ini data drill-nya sudah jadi. Oke, kemudian kita ke database dan kemudian kita hapus tadi tabel yang tidak ada di database kita ya teman-teman. Oke, kita ke sini dan kemudian untuk save. Nah, jadi tadi sum ID tidak ada teman-teman. Oke, kembali. Kemudian kita cari lagi data from
Oke, klik kanan add, cari lagi. Oke, klik kanan add, dan seterusnya teman-teman. Jadi cari saja data yang tidak ada tadi di database kita teman-teman. Oke, setelah itu kita apply dan kemudian lanjut lagi untuk di database selanjutnya di Scholar coba. Ini kita hapus, kemudian kita ke database lagi, kita ke oke, kita buka survei. Oke, X sama Y nya itu ya yang tidak ada di database kita hapus. Oke, ini langkah selanjutnya kita mulai import datanya ya teman-teman. Kita import database nya, kemudian di sini oke, sekali lagi. Oke teman-teman, jadi untuk translation kita centang saja sama stylenya. Oke, jadi di sini teman-teman harus perlu paham dulu. Kita kembali lagi ke database kita. Oke teman-teman, kita buka data asainya, kita cek di sini. Jadi saya tidak menggunakan koma di sini teman-teman. Di sini saya pisahkan dia per kolom. Ya, jadi kalau di survei ini kebaca spasi teman-teman. Oke, diperhatikan teman-teman. Oke, minus, kemudian di sini kita rubah ya di bentuknya menjadi titik koma. Jadi kalau di survei itu untuk spasi dia baca dengan titik koma seperti ini teman-teman. Oke, play. Ya, jadi seperti ini datanya teman-teman. Jadi untuk Scholar survei seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman database nya teman-teman. Jadi kita buka dulu database nya. Ini kita di Scholar. Jadi di sini diperhatikan bahwa ID di kolom berapa. Misalkan di sini adalah ID itu berada di kolom 1. Jadi di sini diisi kolomnya 1 dan seterusnya teman-teman. Kemudian Y, kemudian nilai X nya dan nilai Z nya. Jadi di sini harus disesuaikan teman-teman ya, agar dari data survei itu bisa membaca file database kita berdasarkan kolom dan spasi. Oke teman-teman, ketika datanya sudah cocok kita apply. Oke, kita cocokkan lagi datanya seperti ini teman-teman. Oke, survei, kemudian assign-nya lagi teman-teman ya. Oke, open, dan kemudian sini kita apply. Oke, jadi di sini ada 46 ya yang direkod datanya dan ada 1 yang di reject. Oke, jadi saya tunjukkan yang mana sih yang di reject itu. Oke, kita buka database nya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi yang di reject adalah data yang ini, kolom yang ini ya yang di reject. Dan kemudian yang terrecord adalah data-data yang seperti ini teman-teman ya, atau yang kayak begini. Oke, minimize, kemudian ini kita cancel. Ini langkah selanjutnya. Oke teman-teman, sekarang kita ke drill hole ya, ke drill hole ya. Oke, kemudian ini, kemudian kita ke ASA ya. Ini kita ke MI, di kanan sini ya, get min range. Oke, kemudian get min range lagi, dan kemudian di sini kita masukkan berdasarkan COG nya kita teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman bebas mau pakai COG berapa ya. Misalkan di sini saya kasih pakai COG 1.2 ya. Oke, 1.65, 64 lah.
Jadi ini masuk kategori low grade lah. Jadi ini 1.65 sampai 3.0 lah. Ini masuk kategori dari medium ke high ya teman-teman. Oke, jadi di sini untuk warna misalkan suka warna yellow, jadi bebas untuk teman-teman mau kasih warna seperti apa ya. Oke teman-teman, kalau sudah kita ke litologi, klik kanan, ini teman-teman. Dan di sini saya hanya ada 3 litologi teman-teman, karena saya menggunakan validasi mining ya. Kemudian kasih warna lagi teman-teman, jadi teman-teman sesuaikan saja ya untuk warnanya. Oke, ekornya. Jadi kalau sudah teman-teman, kita apply. Oke teman-teman, langkah selanjutnya kita record untuk display dari whole ID-nya kita ya teman-teman. Oke, di sini kita beri nama dulu dan kita apply. Oke, sekarang kita ke drill hole dan sekarang kita display drill hole-nya. Oke, di sini untuk table kita kasih assign, ini kita kasih litologi. Oke, di sini bebas teman-teman mau pakai fixed atau no ya, saya pakai no. Kemudian untuk polarnya di sini whole ID, jadi seperti ini teman-teman ya. Dan kemudian kita ke label, kita asal ya, add lagi, kemudian asal lagi, kemudian asal. Dan di sini kita pilih litologi, ini benci, kemudian ini kemudian untuk posisinya di sini kita pilih left untuk litologi ini ya, right, dan untuk NI seperti ini saja ya teman-teman. Dan kemudian untuk offsetnya saya kasih seperti ini teman-teman ya, silakan disimak saja teman-teman. Oke, kemudian kita ke size, jadi kita sesuaikan saja ini teman-teman. Kalau sudah kita apply, kemudian apply lagi. Jadi seperti inilah hasil display drill hole kita dari database ya teman-teman. Oke, kita cek dulu teman-teman. Oke, ada yang kelupaan teman-teman. Play. Kemudian kita ke polar dan sini kita pilih center teman-teman. Sudah apply. Oke. Jadi seperti inilah hasil display dari database kita teman-teman ya. Bisa dicek-cek saja teman-teman seperti ini. Oke, kita matikan dulu untuk recordnya. Oke, sudah. Jadi sebenarnya fungsi record tadi itu apa sih? Ya, jadi fungsi record ini sebenarnya teman-teman kalau misalkan data ini kita close dan kemudian kita tarik lagi dan kemudian kita display kan agak ribet lagi ya teman-teman. Jadi fungsinya untuk merekam dari hasil yang kita sudah buat tadi ya. Jadi seperti ini. Nah,